Berdirinya saya di sini selaku moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia. Sebelum masuk ke materi awal, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Depa Rehan Ramadan dan rekan saya Dinda Inektas Dimasdiani. Selanjutnya Fitria Amalia dan terakhir Ananda Subhanovianto. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Ananda Subhanovianto. Menurut George Newcopic dan Paul Sennenstrom, perencanaan SDM merupakan proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat. Singkatnya, perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses analisis dan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia pada saat ini dan untuk jangka panjang. Perencanaan sumber daya manusia ini juga memastikan bahwa perusahaan apakah sudah mempunyai tenaga kerja yang berkualitas, memadai, kompeten untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan yang namanya tenaga kerja, entah itu perusahaan yang kecil ataupun yang besar. Banyak atau sedikitnya tenaga kerja tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri, dan perusahaan juga harus memiliki manajemen SDM yang baik dan handal agar kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dengan syarat tenaga kerja juga memiliki kualitas yang baik. Kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini dan masa depan sehingga setiap kerjaan ada yang mengerjakan. Sesuai yang tadi di dalam pengertian bahwasanya perencanaan sumber daya manusia ini mencakup dalam pada hari ini dan untuk jangka panjang. Dengan cara apa? Dengan cara adanya pelatihan ketenaga kerjaan, sehingga diharapkan tenaga kerja pada masa yang akan datang akan jauh lebih baik. 3. Menghindari terjadinya kesalahan manajemen dan tumpang tindih pelaksanaan tugas. Cara meminimalisir terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas mungkin dengan penempatan tenaga kerja sesuai dengan skills dan bidangnya masing-masing. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan rencana jangka panjang sebagai upaya untuk mempersiapkan karyawan agar dapat bergerak dan berperan dalam perusahaan sesuai dengan perkembangan dan perubahan suatu perusahaan. Merujuk kepada tadi, ini juga berkaitan dengan adanya kepelatihan ketenaga kerjaan strateginya. Selain itu ada juga tentang apresiasi terhadap tenaga kerja. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan penghargaan karyawan teladan misalnya, atau dengan bonus, tunjangan dan sebagainya. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu tentang perencanaan tenaga kerja. Nah, perencanaan tenaga kerja itu adalah kegiatan penentuan jumlah dan jenis tenaga yang diperlukan oleh suatu organisasi dalam kurung perusahaan untuk masa yang akan datang. Menurut Irawan 2000. Secara singkat, perencanaan tenaga kerja merupakan proses analisis dan identifikasi kebutuhan untuk dan ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Perencanaan tenaga kerja yaitu menentukan struktur karyawan yang dihadapkan dengan stabilitas tenaga kerja. Terus ada jadwal kerja dan aturan kerja. Selanjutnya, yang pertama itu ada kebijakan stabilitas tenaga kerja. Stabilitas tenaga kerja itu diperlukan karena banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh karyawan.
pada suatu organisasi di waktu tertentu. Ada dua kebijakan yang sangat mendasar dalam hubungan dengan stabilitas ketenaga kerjaan, yaitu yang pertama, ikuti permintaan dengan tepat, yaitu dengan mengikuti sesuai permintaan akan menghemat biaya-biaya tenaga kerja secara langsung. Yang terkait dengan produksi, tetapi akan menimbulkan biaya-biaya lain seperti penggunaan biaya perekrutan dan PHK, kemudian biaya asuransi pengangguran dan upah yang tinggi untuk menarik karyawan agar dapat menerima pekerjaan yang tidak stabil. Terus yang kedua ada jadwal kerja. Jadwal kerja terbagi menjadi 3, ada jadwal waktu fleksibel. Nah, waktu fleksibel itu adalah suatu sistem di mana karyawan diizinkan menentukan rencana kerjanya secara mandiri tanpa melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Terus yang bagian kedua, minggu kerja yang fleksibel, yaitu suatu rencana yang tidak sesuai standar normal yang telah ditetapkan, yaitu 8 jam dalam 1 hari dan 5 hari dalam 1 minggu. Kemudian bagian yang ketiga, status part-time, adalah perencanaan kerja di mana seorang karyawan hanya melakukan pekerjaan kurang dari 32 jam dalam 1 minggu, atau biasanya kerja hanya setengah hari, hanya bekerja selama 3-5 jam per hari. Kemudian ada penggolongan kerja dan peraturan kerja. Penggolongan kerja dan peraturan kerja yaitu membatasi fleksibilitas karyawan dalam bekerja yang akan mengurangi fleksibilitas operasi. Oleh karena itu, semakin besar fleksibilitas perusahaan untuk pengaturan jadwal kerja, maka perusahaan akan menjadi semakin efisien dan cepat tanggap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bunda. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam perencanaan SDM atau juga kendala. Yang pertama ada standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM ini yang pasti dan akurat itu belum ada. Akibatnya informasi mengenai kemampuan SDM itu hanya sebatas prediksi yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala dalam PSDM karena menyulitkan atau sulit untuk memperhitungkan potensi yang dimiliki SDM secara pasti. Yang kedua ada SDM yang berarti makhluk hidup. Manusia itu tidak sama seperti mesin yang dapat dikuasai seutuhnya. Hal ini menjadikan PSDM itu sulit untuk memperhitungkan segala kesatuannya dalam rencana. Yang ketiga ada kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti kompensasi, usia, jenis kelamin, dan hal lain yang dapat menyebabkan PSDM sulit membuat rencana. Yang keempat ada ketidakpastian lingkungan. PSDM ini sulit untuk dilaksanakan, bisa saja sulit untuk dilaksanakan karena ketidakpastian lingkungan bisnis. Perubahan dalam kebijakan organisasi dan teknologi atau kebutuhan tenaga kerja itu dapat mempengaruhi PSDM. Yang keempat ada keterbatasan data. PSDM ini membutuhkan data yang akurat dan terkini tentang tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Namun seringkali sulit untuk mengumpulkan data
akurat dan lengkap. Selanjutnya, ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan ini merupakan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan untuk seseorang atau suatu kelompok. Dalam desain pekerjaan juga mencakup beberapa rincian tugas dan cara pelaksanaannya, atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan apa tujuan yang diharapkan. Desain pekerjaan juga memiliki tujuan dan ada 7 hal yang harus diperhatikan yang akan dibahas pada slide selanjutnya oleh Depa. Oke, selanjutnya, tujuan dari desain pekerjaan ialah untuk mengatur tugas dan otoritas sehingga karyawan atau dapat mengaruhi sikap karyawan terhadap kerja mereka. Ada 7 komponen dari suatu desain pekerjaan yang harus diperhatikan. Pertama, ada spesialisasi tenaga kerja, ialah pembagian tugas atau pekerjaan yang diselesaikan oleh individu tersendiri. Adam Smith mengemukakan bahwa spesialisasi tenaga kerja dan pekerjaan akan bantu menekan biaya tenaga kerja dengan beberapa cara. Pertama, ada karyawan mengalami pengembangan keterampilan dan proses belajar yang lebih cepat karena adanya pengulangan pekerjaan. Lalu kedua, ada berkurangnya waktu yang terbuang karena karyawannya tidak berganti-ganti pekerjaannya atau peralatannya. Ketiga, ada peralatan yang terspesialisasi. Berkembang dan investasi akan berkurang karena setiap karyawan memiliki hanya sedikit peralatan yang dibutuhkan untuk tugas-tugas tertentu. Lalu terakhir, menurut Charles Babbage menetapkan bahwa pertimbangan keempat juga sangat penting dalam rangka efisiensi tenaga kerja, yaitu menyarankan agar perusahaan membayar upah yang disesuaikan dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan dan pelaksanaan pekerjaan. Lalu slide selanjutnya, perluasan pekerjaan atau job enlargement merupakan proses penambahan kuantitas pekerjaan yang dimiliki karyawan dalam ruang lingkup yang sama, bertujuan ketika karyawan diberikan pekerjaan baru melebihi tanggung jawab yang telah dikerjakan sehingga meningkatkan motivasi, kompetensi, serta produktivitas yang mumpuni. Nah, yaitu penambahan pekerjaan yang mumpuni. Contohnya yaitu sales atau agent asuransi bisa menjual 20 produk per minggu. Kemudian setelah melihat prestasi tersebut, perusahaan menentukan untuk meningkatkan output sampai dengan 40 produk asuransi per minggu. Contoh lainnya yaitu ada seorang perawat dalam mengerjakan beberapa tugas, yaitu mengecek infus dan mengambil sampel darah. Tapi setelah diterapkannya job enlargement ini, maka si perawat tadi ditambah tugasnya menjadi mengantar makanan kepada pasien dan memberikan sosialisasi kepada keluarga pasien mengenai kondisi pasien. Lalu ada rotation pekerjaan atau job rotation, yaitu teknik manajemen untuk mengalihkan karyawan berpindah dari satu pekerjaan spesialisasi ke pekerjaan lainnya yang masih setara, baik dalam jangka waktu tertentu atau jangka lama. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pada karyawan, memperluas wawasan dan pengalaman kerja, serta perusahaan juga dapat melihat potensi yang didapat karyawan agar mendapatkan tempat yang cocok dan dapat diberikan tanggung jawab baru di posisi yang lebih tinggi di kemudian hari. Contohnya, saya punya teman namanya Rizky, dia bekerja di pabrik jagung. Awalnya dia bekerja di bagian mengalem sepatu. Lalu setelah adanya rotasi ini, Rizky ini menempati posisi di bagian menjahit selama periode tertentu. Lalu ketiga, ada pengayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu merupakan penambahan tugas karyawan secara vertikal atau lebih tinggi dari posisi saat ini. Contohnya yaitu seorang karyawan di perusahaan diangkat menjadi kepala proyek untuk suatu proyek yang sangat penting. Sebelumnya tugas-tugas karyawan tersebut hanya sebatas mengatur jadwal, rapat, atau mengirimkan email kepada rekan kerjanya. Namun dengan job enrichment ini, maka karyawan tersebut ditambah tugasnya atau tanggung jawabnya dengan kendali atas proyek tersebut. Karyawan tersebut diberi wewenang untuk membuat rencana kerja, memutuskan strategi yang diperlukan, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Nah, job engagement juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman karyawan sehingga karyawan menjadi lebih siap untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas yang lebih besar di masa yang mendatang. Lalu ketiga ada unsur kejiwaan suatu desain pekerjaan, yaitu memfokuskan untuk memenuhi beberapa kebutuhan minimal kejiwaan pekerja. Studi Hawthorne menemukan bahwa perbedaan penerangan bersifat dominan dalam menentukan apa yang diharapkan oleh karyawan atas pekerjaannya dan pemikiran karyawan mengenai bagaimana seharusnya kontribusi mereka terhadap pekerjaannya. Nah, Hoffman dan Oldham mengemukakan bahwa dalam desain pekerjaan hendaknya mencakup ada beberapa bagian. Pertama ada variasi keahlian, yaitu pekerjaan itu harus menuntut pekerja untuk menggunakan berbagai keahlian dan bakat. Lalu kedua ada identitas pekerjaan. Pekerjaan itu harus memungkinkan pekerja untuk memandang pekerjaan tersebut secara menyeluruh dan mengetahui yang mana awal dan mana yang akhir dari suatu pekerjaan. Lalu ketiga ada pentingnya pekerjaan. Pekerjaan harus memberikan suatu perusahaan bagi pekerjaan untuk mempengaruhi kehidupan organisasi dan masyarakatnya. Lalu keempat ada otonomi. Pekerjaan itu harus memungkinkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan mempunyai kebebasan, ketergantungan dan kekuasaan atau keleluasaan. Lalu terakhir ada umpan balik. Pekerjaan itu harus memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu atas kinerja yang diharapkan. Lalu keempat ada kelompok kerja yang mandiri, yaitu merupakan suatu kelompok kerja yang terdiri dari orang-orang yang berdaya guna yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kelompok kerja tersebut efektif karena dapat mudah memberdayakan karyawan, melaksanakan karakteristik pekerjaan inti, dan memberikan banyak dari kebutuhan kejiwaan anggota kelompok. Pendekatan kelompok dan pendekatan perluasan pekerjaan lainnya harus tidak hanya meningkatkan mutu kerja dan kepuasan kerja, tapi juga harus memotivasi karyawan untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi yang sama. Lalu kelima, ada keterbatasan perluasan pekerjaan. Ada beberapa keterbatasan dari desain pekerjaan yang diperluas ini. Pertama itu biaya modal yang lebih tinggi. Lalu kedua, banyak orang yang ingin pekerjaan yang lebih sederhana. Ketiga, dibutuhkannya tingkat upah yang lebih tinggi. Keempat, ketersediaan tenaga kerja yang menurun. Kelima, mungkin akan timbul peningkatan angka kecelakaan kerja. Dan terakhir ada teknologi yang sekarang tidak memungkinkan adanya perluasan pekerjaan. Keenam butir atau poin ini dapat menimbulkan hambatan bagi perluasan pekerjaan. Praktek-praktek di atas memperbesar biaya. Oleh karena itu, agar suatu perusahaan memiliki keunggulan kompetitif serta penghematan yang dilakukannya harus lebih besar dari biaya ini. Lalu keenam ada motivasi dan sistem insentif. Selain faktor kejiwaan, uang sering berfungsi sebagai pemberi motivasi jiwa maupun kerja. Nah, penghargaan dalam bentuk uang biasanya meliputi bonus dalam bentuk uang tunai atau tunjangan kerja. Lalu kedua ada pembagian laba untuk dibagikan kepada para karyawan. Lalu ketiga ada sistem insentif yang berdasarkan produktivitas individu ataupun kelompok yang berdasarkan pada pencapaian produksi di atas standar yang ditentukan. Lalu terakhir ada ergonomi dan metode kerja, yaitu manajemen operasi tertarik untuk membangun hubungan baik antara manusia dengan mesin. Studi mengenai hubungan tersebut dikenal dengan istilah ergonomi. Nah, di Amerika istilah faktor manusia sering digunakan untuk menggantikan kata ergonomi. Manusia dewasa, laki-laki dan perempuan tercipta dengan konfigurasi yang terbatas. Oleh karena itu, rancangan tempat kerja tergantung pada biomekanika atau antroponika. Data tersebut memberikan kekuatan dan pengukuran yang mendasar yang membutuhkan untuk merancang peralatan dan tempat kerja. Rancangan peralatan dan tempat kerja dapat memudahkan dilaksanakannya pekerjaan. Sampailah kita di penghujung acara. Apabila ada salah kata atau pembawaan yang kurang, saya ada sedikit pantun. Bunga mawar, bunga selasi. Cakep. Hanya indah dari duanya. Sekian dan terima kasih. Kami harap tidak ada yang bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delvia dari kelompok 6. Izin bertanya, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan strategi perekrutan yang efektif? Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sahla dari kelompok 4.
Izin bertanya, di Indonesia begitu banyak orang yang berpendidikan tinggi, akan tetapi sebagian besar perusahaan di Indonesia dimiliki pihak asing. Coba analisis apa sebabnya dan apa kaitannya dengan kualitas SDM di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Pertanyaannya itu, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan strategi perekrutan yang efektif? Jawabannya yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan tenaga kerja, yaitu menentukan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, kualifikasi yang diperlukan, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua ada sumber daya rekrutmen, yaitu memilih sumber daya rekrutmen yang tepat, baik itu internal maupun eksternal, seperti job fair, situs rekrutmen online, atau agen rekrutmen. Dan yang ketiga ada proses seleksi, yaitu merancang proses seleksi yang efektif, termasuk metode wawancara, uji keterampilan, dan pemeriksaan referensi. Dan yang keempat ada branding perusahaan, yaitu membangun citra perusahaan yang menarik bagi calon karyawan melalui media sosial, situs web perusahaan, dan kampanye pemasaran. Yang kelima, kepatuhan hukum, yaitu memastikan bahwa proses rekrutmen berada dalam batas hukum yang berlaku, termasuk dalam hal diskriminasi dan perlakuan yang adil terhadap semua calon karyawan. Yang terakhir, yang keenam, evaluasi dan perbaikan, yaitu melakukan evaluasi terhadap strategi rekrutmen yang telah dilakukan dan melakukan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perusahaan dapat merencanakan strategi rekrutmen yang efektif untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan kultur perusahaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lala. Di Indonesia begitu banyak orang yang berpendidikan tinggi, akan tetapi sebagian besar perusahaan di Indonesia dimiliki oleh pihak asing. Coba analisis apa sebabnya dan apa kaitannya dengan kualitas SDM di Indonesia. Sebagian besar saat ini tuh karena kebanyakan di Indonesia itu koruptor. Pasti karena sebenarnya kita bikin bisnis juga pasti butuh investor dari luar negeri untuk modal, untuk teknologi. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ketika ada orang yang punya bakat atau punya ilmu gitu, SDM-nya bagus, tapi Indonesia itu nggak melirik gitu, nggak dikembangin gitu sama pemerintah tuh kadang di Indonesia itu kayak tidak dihargai. Jadi kebanyakan orang yang berpendidikan di Indonesia itu lebih memilih kerja ke luar negeri dibanding di negara sendiri karena tidak dihargai itu sendiri. Terus kadang juga berpendidikan tinggi, yang maksud berpendidikan tinggi itu kadang kualitas SDM-nya belum tentu seperti yang dikatakan berpendidikan tinggi. Misalkan berpendidikan tinggi itu hanya sebatas formalitas, tetapi SDM-nya masih sama seperti yang lain gitu. Kadang ada yang tidak berpendidikan tinggi tapi memiliki SDM, kualitas SDM yang bagus. Tapi itu karena di Indonesia sibuk sama masalah lain. Jadi kalau ada orang yang punya kualitas SDM-nya bagus, punya potensi dirinya bagus, itu kadang dikesampingkan gitu masalah itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan materi kita sampai akhir. Teman-teman kalau di kota, jangan lupa beli yang bukan. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.